Yang lihat lagi viral, katanya Kemenhub sebut kayu gelondongan di banjir sumut bukan hasil pembalakan liar, tapi itu adalah murni tumbang katanya. Nah, apakah ini betul? Yuk kita hitung bareng-bareng. Pertama kita bisa lihat dulu dari massa jenisnya. Di sini benda yang terapung itu terjadi kalau massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air. Kalau tenggelam, massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis airnya. Di sini massa jenis air itu sekitar 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini kalau kita lihat dari jenis-jenis kayu ini, dia tuh ada dua jenis. Kalau misalnya massa kayunya udah lama ditebang, nah ini massa jenisnya turun. Kenapa? Karena airnya udah nggak ada. Tapi kalau yang baru ditebang atau misalnya karena banjir, ini berarti kan artinya baru tertebang. Massa jenisnya masih tinggi karena masih banyak airnya. Nah, kalau kita hitung di sini persentase tercelup kayu yang udah lama ditebang itu harusnya sekitar 40-90% tercelup. Nanti gambarannya seperti ini nih. Jadi bakal banyak muncul yang di permukaan kayunya. Tapi kalau dia baru tertebang atau misalnya terkena banjir, berarti kan artinya tuh masih berat massa jenisnya. Di sini rata-rata harusnya bendanya melayang ini. Tapi mungkin di sini ada nih beberapa kayu yang memang massa jenisnya memang kecil dari awal. Tapi itu pun cuma 95% yang tercelupnya, artinya yang muncul paling cuma sedikit kayak gini. Rata-rata tenggelam gitu. Nah, kalau kita lihat di gambar, ini banyak pohonnya itu yang terapung. Kemungkinan ini berarti pohon yang sudah lama karena massa jenisnya udah turun. Kemudian dari yang kedua yang kita lihat dari bentuk dan jenis pohon. Di hutan yang alami ini bakal memiliki banyak jenis-jenis pohon dan beragam. Tapi kalau kita dilihat di sini ini kayaknya bentuknya sama semua ya dan potongannya rapih. Kemudian di sini juga kalau kita lihat kondisinya kayunya ini bersih, tidak ada dahan dan ranting dan kulit kayunya juga kayak sudah terkelupas. Jadi kemungkinan ini tidak alami. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari statistik kayu hanyut. Di sini masih asumsi ya karena kita nggak tahu jumlah volume dari kayu ini ada berapa. Tapi dari berita-berita di sini disebutkan ada ribuan. Kita misalin aja ada 3000 kayu. Kemudian kalau kita hitung diameternya kita anggap 70 cm dan tingginya 4 meter, berarti volume satu batang kayu itu 1,54. Nah, di sini kita anggap tadi kan 3000 kayu, berarti total volumenya ada 4620. Nah, kalau kita lihat tipe hutan di Sumatera itu yang paling banyak adalah hutan sekunder. Jadi jumlah per hektarnya pohon itu sekitar 80 sampai 200. Artinya kalau kita lihat luas hutan yang rusak, berarti kan volume total yang hanyut tadi 4620 dan potensi pohon tiap hektarnya 80 sampai 200-an. Artinya luas hutan yang rusak itu harusnya sekitar 231 hektar sampai 57,7 hektar. Ini segede 80 lapangan sepak bola. Nah, ini apakah ada nggak sih lapangan longsor yang seluas 57,7 hektar sehingga 3000 pohon ini jadi pada hanyut semua nih akibat banjir. Buat semua saudaraku yang masih memantau ya perkembangan bencana yang ada di Sumatera, coba kalian lihat video ini kawan. Yang pertama dugaan kami dari masyarakat Desa Utagodang, hujan banjir bandang boleh datangnya dari hujan, tapi gelondongan ini tidak mungkin datang dari awan. Lihatlah bagaimana tidak ada satupun kanopi dari batang ini. Kalau bukan dari gergaji yang disebabkan oleh tahan-tahan jahil manusia. Dugaan kami ada perusahaan kelapa sawit Pak di luar sana, di pegunungan sana yang baru melakukan land clearing dan penanaman kelapa sawit Pak. Jelas banget kan beliau bilang apa? Kelapa sawit. Nah, sekarang kalian dengar nih statement Bapak Presiden kita. Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Gak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation gitu kan. Namanya kelapa sawit ya pohon. Itu adalah statement sebelum musibah besar terjadi. Nah, setelah musibah terjadi, apa kata beliau? Nah, ini dia. Mungkin perlu kita tambah dalam mata pelajaran kesadaran sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Buat Bapak Presiden Prabowo, janganlah menunggu musibah yang sebesar ini baru Bapak menyadari, Pak. Apalagi ini dana Bapak turunkan habis-habisan, tolonglah, Pak. Dan buat seluruh saudaraku yang ada di sana, stay safe. Semoga Allah jaga kalian semua. Barakallahu fikum.